Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat, kepada Pak Gideon, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas J, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok kedua izin akan mempresentasikan terkait analisis kesehatan keuangan perbankan PT Bank Permata Tbk. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Desinta Wulandari dengan NPM Akhiran 035, ada Maulidia Rosmaningrum dengan NPM Akhiran 087, ada rekan saya Intan Arum Aprilia dengan NPM Akhiran 088, ada Afifa Putri Asari dengan NPM Akhiran 102, ada saya sendiri Naila Syakira dengan NPM Akhiran 230, ada Rendi Arnadi dengan NPM Akhiran 194. Dan ada rekan kami yang bernama Nabila Dwi Komariah dengan NPM Akhiran 331. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, profil perusahaan. Bank Permata adalah bank swasta nasional Indonesia hasil merger 5 bank di bawah BPPN pada 2002. Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Arte Media, dan Bank Patriot. Pada 2004, Standar Chartered Bank dan PT Astra International Tbk mengakuisisi bank ini dengan kepemilikan saham gabungan mencapai 89,1%. Pada 2006, Permata Bank melayani 2 juta nasabah di 57 kota dengan 289 cabang, termasuk 12 cabang syariah, dan akses ke lebih dari 40.000 ATM. Fokusnya pada segmen konsumer dan komersial, didukung layanan inovatif seperti internet dan mobile banking. Bank ini telah meraih berbagai penghargaan, termasuk Best Cash Management Bank in Indonesia 2010 dan Banking Service Excellence Award. Selanjutnya, metode KML. KML adalah singkatan dari Capital Adequacy, Asset Quality, Management Quality, Earning, Liquidity, and Sensitivity. Ini merupakan suatu sistem penelitian yang digunakan secara luas di industri perbankan untuk mengevaluasi kesehatan dan stabilitas suatu bank. Metode ini dikembangkan oleh para pengawas perbankan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan suatu bank. Nah, berikut merupakan hasil analisis dari Capital Adequacy atau aspek pemodalan PT Bank Permata Tbk, yaitu pada tahun 2002 mendapatkan modal inti sebesar 10.291.758 juta dan aset tertimbang resikonya sebesar 72 juta rupiah dan juga perhitungan CAR-nya yaitu 14,28%. Sedangkan pada tahun 2023 modal intinya mendapatkan 10.278.952 rupiah dan aset tertimbang resiko sebesar 75 juta dan juga untuk perhitungan CAR-nya sebesar 13,71%. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dengan saya Rendi Arnadi dengan NPM Akhiran 194. Di sini saya akan membahas mengenai
bagian asset quality. Jadi, asset quality dalam model CAMELS mengukur risiko yang terkait dengan aset bank, terutama risiko pinjaman, investasi, dan aset lainnya. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan bank dalam mengelola kredit, risiko kerugian, dan potensi penurunan nilai aset. Komponen penilaian kualitas aset ada 5. Yang pertama adalah non-performing loan atau NPL, yakni proporsi pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman. Yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai, yakni mencerminkan pencadangan yang disiapkan oleh pihak bank untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Yang ketiga, diversifikasi aset adalah konsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu yang meningkatkan risiko. Yang keempat, kualitas investasi, yakni risiko yang terkait dengan portofolio investasi seperti obligasi atau surat berharga. Dan yang kelima, ketergantungan pada kreditur bermasalah adalah proporsi kredit yang diberikan kepada debitur bermasalah. Untuk rumus NPL sendiri adalah pinjaman bermasalah dibagi total pinjaman dikalikan 100%. Kategori pinjaman bermasalah ini misalnya kredit macet, kredit yang diragukan, dan juga kurang lancar. Relevansi dengan kesehatan bank, NPL yang tinggi menunjukkan kualitas aset yang buruk dan risiko gagal bayar yang signifikan, yang mana dapat mempengaruhi yang pertama, likuiditas, yang kedua, profitabilitas, dan yang terakhir, kecukupan modal. Bank dengan NPL rendah cenderung memiliki manajemen risiko kredit yang baik dan lebih dipercaya oleh regulator serta investor. Selanjutnya di sini ada tabel kualitas aset dari Bank Permata. Di sini tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai pembanding kredit bermasalah, total kredit, dan rasio NPL. Jadi rasio ini tuh mengukur proporsi kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan. Semakin tinggi nilai ini, artinya semakin besar risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Di sini seperti yang kita lihat bersama, terdapat peningkatan rasio NPL dari tahun 2022 ke tahun 2023. Jadi, kenaikan rasio NPL ini menunjukkan bahwa kualitas kredit bank memburuk. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit macet yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit. Kondisi ini menandakan perlunya bank untuk meningkatkan manajemen risiko kredit dan memperketat kebijakan pemberian pinjaman. Namun, meski total kredit meningkat, pertumbuhan kredit yang lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan kredit bermasalah menunjukkan adanya potensi penurunan efisiensi dan profitabilitas bank. Adapun rekomendasi dari kelompok kami adalah yang pertama, manajemen risiko kredit. Bank perlu mengurangi risiko kredit bermasalah dengan memperketat analisis kelayakan debitur dan diversifikasi portofolio kredit. Yang kedua, peningkatan cadangan CKPN. Meningkatnya NPL memerlukan pencadangan kerugian kredit yang lebih besar untuk mengantisipasi potensi kerugian. Dan yang terakhir, monitoring portofolio kredit, yakni fokus pada sektor atau debitur dengan risiko tinggi agar kredit bermasalah tidak terus meningkat. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas terkait aspek manajemen. Aspek manajemen dalam model CAMELS tidak memiliki rumus kuantitatif seperti aspek permodalan atau capital adequacy. Penilaian aspek ini bersifat kualitatif didasarkan pada evaluasi terhadap praktik manajemen, kebijakan internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian dilakukan oleh regulator atau auditor menggunakan indikator tertentu seperti yang pertama, indeks kepatuhan regulasi, yaitu tingkat kesesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada efisiensi operasional, yaitu rasio seperti biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO untuk menilai efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya. Nah, BOPO sendiri itu ada rumusnya, yaitu sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Berikut hasil analisis terhadap aspek manajemen. Untuk tahun 2022 terdapat beban operasional sebesar 7.950.147 juta dan pendapatan operasional sebesar 13.798.469 juta dan menghasilkan rasio efisiensi sebesar 57,6%. Untuk tahun 2023 terdapat beban operasional sebanyak 8.223 miliar 498 juta
dan pendapatan operasional sebanyak 14.877.370 juta dan rasio efisiensi sebesar 55,3%. Selanjutnya adalah materi mengenai earnings atau pendapatan. Earnings atau pendapatan dalam model Kemos mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan dan mendukung kegiatan operasionalnya. Nah, aspek ini mencakup analisis profitabilitas, stabilitas pendapatan, dan efisiensi operasional untuk memastikan bank mampu menghadapi risiko keuangan dan mendukung permodalan. Nah, komponen penilaian earnings sendiri ini ada dua. Yang pertama ada ROA, yaitu untuk mengukur efisiensi bank dalam menghasilkan laba dari asetnya. Nah, yang kedua ada ROE, yaitu untuk menilai pengembalian modal pemegang saham. Nah, untuk rumus ROA sendiri yaitu laba bersih dibagi total aset kemudian dikalikan 100%. Nah, untuk ROE yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham kemudian dikalikan 100%. Nah, ini merupakan hasil analisis laporan keuangan bagian earnings atau pendapatan PT Bank Permata Tbk. Nah, pada tahun 2022 laba bersihnya sebesar Rp2.113.413 dengan total aset 255 juta. Nah, diperoleh ROA sebesar 0,79% dan ROE sebesar 5,35%. Nah, untuk tahun 2023 mendapatkan laba bersih sebesar Rp2.585.218 dan total aset sebesar Rp257 juta dan diperoleh ROA sebesar 1% dan ROE sebesar 6,47%. Baik, yang selanjutnya yaitu materi liquidity atau likuiditas, di mana likuiditas ini dalam model Kemos mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk dengan penarikan dana oleh nasabah tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Dalam aspek ini, menilai manajemen likuiditas dan struktur pendanaan bank untuk memastikan kelangsungan operasionalnya. Untuk mengukur likuiditasnya ini terdapat rumus, yaitu cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi dengan total liabilitas lancar dikali dengan 100%. Baik, yang selanjutnya yaitu likuiditas pada PT Bank Permata Tbk, di mana pada tahun 2022 kas dan setara kas pada PT Bank Permata Tbk ini sejumlah 57 juta sekian dibagi dengan total liabilitasnya 217 juta sekian dan dikali dengan 100% maka menghasilkan 26,42%. Dan pada tahun 2023 kas dan setara kasnya sejumlah 33 juta sekian dibagi dengan total liabilitasnya sebesar 217 juta sekian dikali dengan 100% maka menghasilkan 15,63%. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sensitivitas to market risk atau sensitivitas terhadap resiko pasar. Dalam sensitivitas terhadap risiko pasar, merupakan model Kemos mengukur sejauh mana laba dan modal bank terpengaruh oleh perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang, harga komoditas, atau nilai sekuritas. Penilaian ini fokus pada manajemen risiko pasar untuk menjaga stabilitas keuangan bank. Untuk rumusnya, rasio risiko pasar sama dengan perubahan harga efek dibagi dengan total nilai efek untuk tujuan perdagangan dikalikan dengan 100%. Untuk selanjutnya yaitu tentang sensitivitas terhadap resiko pasar pada tahun 2022, efek untuk tujuan perdagangannya yaitu sebesar 659.981, untuk efek untuk tujuan investasinya sebesar 44.977.315, untuk total exposure risiko pasar sebesar 45.637.296. Untuk tahun 2023, efek untuk tujuan perdagangannya sebesar 3.940.862, untuk efek tujuan investasinya sebesar